Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illa huwa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, baik itu nikmat itu yang zahir maupun yang batin, baik itu nikmat itu yang tampak maupun yang tak tampak. Nikmat yang tampak itu misalnya harta benda, kekayaan, materi. Demikian pula nikmat yang tak tampak itu adalah kekuatan iman yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita renungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Irtadim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah 5 sesuatu sebelum datang 5 sesuatu. Syababaka qabla haramika. Pergunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Waktu muda sebelum datang waktu tua. Awalnya tua kini ke ustaz, akan ada orang lebih tua pada awal. Wasihhataka qabla saqamika. Pergunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Alhamdulillah awak lai sehat sadonya sekok ini. Fisik sehat, badan sehat, dompet alhamdulillah. Wa farawaka qabla suglika. Pergunakan waktu lapang sebelum datang waktu sempit. Ketika lai lapang ke waktu lai diberikan kesempatan oleh Allah, maka pergunakanlah itu untuk beribadah kepada Allah. Sebab ada masanya kita akan mengalami hidup yang sempit. Setidaknya seseorang akan teringat dia dengan kebaikan-kebaikan yang harus dilakukannya bagi yang lalai, dan yang telah melakukannya bagi yang telah mengerjakan dalam kehidupan ini ketika sakaratul maut. Katakanlah adanya bawa elok, ana harus dilakukannya. Yang terkena adalah kebaikan-kebaikan yang ingin dikerjakan. Maka ketika lapang ini pergunakanlah untuk melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ghinaka qabla faqrika. Pergunakan waktu kaya qabla faqrika, sebelum datang waktu fakir. Kini alhamdulillah lai sehat, lai fisik, lai utuh, tapi ada masanya kita akan mengalami sempit. Badan kita tidak sekuat yang dulu lagi, tidak sekuat yang kini lagi. Bahkan baca lihat saudara-saudara kita, Bapak Ibu, betapa yang gembira mereka ingin melaksanakan menyambut bulan suci Ramadan, tetapi Allah uji mereka dengan musibah. Dona banjir dah bu, dona longsor, macam-macam lah. Justru mereka disibukkan dengan itu. Tapi setidaknya bagi yang betul-betul ingin wabalikna Ramadan, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Lainnya berniat dalam hatinya mereka itu ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi kehendak Allah lain pula. Mereka diuji, maka ujian itu adalah bagian daripada keimanannya kepada Allah. Makanya Nabi dalam hadis lain mengejaan, ajaban li amril mu'min,
inna amrahu kullahu khair wa laisa zaka li ahadin lil mu'min. Kata Nabi, menakjubkan iman orang beriman tersebut. Sesungguhnya urusan orang beriman itu adalah baik dan tidak ada yang akan didapati melainkan hanya bagi orang yang beriman. Apa itu? Jika dia diberi nikmat oleh Allah, in asabathu sarra, kalau diberikan nikmat, diberikan kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairallah, itulah yang terbaik bagi orang yang beriman. Maka keuntungan orang beriman menakjubkan imannya kalau dia nikmat lain bersyukur. Yang kedua, wa in asabathu dharra, kalau diberikan ujian oleh Allah, ditimpakan sesuatu kepadanya, lahir dalam dirinya sabara, sifat sabar, fakana khairallah, maka itulah yang terbaik untuk orang beriman tersebut. Dan kita dalam hidup ini tidak lepas dari dua perkara ini. Lai bangu ewa nikmat Allah ku dua kepada awak tadi. Lai duit awak di dunia ku nikmat Allah ku mengalir kepada awak tadi. Cuma bedanya ada yang dilebihkan, ada yang biasa saja. Tapi semua manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ini maaf bicara Bapak Ibu, ambo punya kawan mapan secara ekonomi, istrinya rancak loleh, suami ganteng loleh, tapi lah 10 tahun berumah tangga, alun dikaruniakan oleh Allah anak leh. Kok kayu jadi sambuah pitinya tapi belum dikaruniakan oleh Allah. Ada orang yang sebaliknya, anak banyak, sambuah bahkan sampai 10 orang tapi dibalik daripada itu Allah berikan ujian kepadanya dengan kekurangan harta, ya Bu. Itu kan ujiannya. Jadi manusia dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna, ya Bu. Ada orang yang diberikan oleh Allah wajah biasa-biasa saja, tidak donyo jadi artis tapi alhamdulillah kehidupannya lancar-lancar saja. Ya Bu, alhamdulillah wa bersyukur Bu. Kalau contohkan ke diri ambo umpamanya, bayangkan kalau wajah ambo ganteng umpamanya, Bu gantengnya Bu seorang artis lah kira ya. Sudah tuh kuliah ambo gak tarang pada ekoste. Tentu keraju ambo tuh barangkali syuting dah Bu. Main film, traveling, tiba di Amerika, tiba di Eropa ya Bu ya. Sudah tuh shopping, belanja sekarang juga pai ke mall ko, pai ke iko. Tapi Allah takdirkan kita begini, tandanya ini yang terbaik dari Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tidak bersyukur dengan apa yang ada, tidak sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah, maka dia tidak mendapatkan bagian daripada menakjubkan iman dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tu yang kalimu kece Nabi, wahayataka qabla mautika, bergunakanlah waktu hidup sebelum datang waktu mati. Sebab kehidupan dunia aku akan berakhir. Sebab kehidupan dunia aku tidak salamunya dewak dah. Akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu zalika. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun kece Nabi. Jarang lebih pada itunya. Kalaupun lebih no cik-ciknya. Makanya yang tadanga dia di masjid, di musola, diumumkan pengumuman telah berpulang ke rahmatullah sianu umur sampai 30, 30, 50, 70. Jarang yang tadanga dia sampai 150 tahun gini ya. Tapi umat terdahulu mereka diberikan kesempatan oleh Allah, bahkan ada yang 1000 tahun bagi. Umat Nabi Muhammad ya sekitar 60-70 tahun. Itulah sakitnya lebih pada itu. Tapi ingat, walaupun umat terakhir, umat Nabi yang terakhir, tapi insya Allah yang pertama besok masuk surga. Walaupun umur pendek, tapi kesempatan hidup dipergunakan untuk ibadah, nilai pahalanya hampir sama, bahkan melebihi daripada umur umat yang umurnya sampai 1000 tahun. Bahkan kalau buat contohkanlah Ramadan Bapak Ibu. Ramadan tu bagi kita yang labu umur 50 tahun, dihitung sejak balik berakal tu lah barangkali bersuruh dia. Ratalah umur 5 balik tahun, 50 kurang 5 balik 35.
35 kali 83 tahun. Ya Bu. Kan basuh Ramadan lewat tu setiap tahun. Kali 83 tahun, sebab ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan, disebut dengan Lailatul Qadar. Kalikanlah segitu tu. Itu hampir 1000 tu Bu. Maka oleh karena itu amal ibadah kita bisa melebihi umat terdahulu yang walaupun umurnya jauh lebih panjang dibandingkan umur umat Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ada kesempatan, kenikmatan yang masih diberikan oleh Allah, bersyukurlah. Bagaimana cara bersyukur? Tentu adalah dengan mempergunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai abadan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan rajin dan terbiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah, kita termasuk umat yang dicintai oleh Rasulullah, dan insya Allah nanti pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah tak lama lagi, barangkali ada yang hari besok mulai berpuasa, ada yang hari Selasa, tapi yang hari Rabu petang lu nadole Bu ya. Nadole. Palingan kalau ada pun berpuasa petang-petang ko, itu barangkali adalah membayar puasa atau melaksanakan puasa sunnah. Kini kajian kita Bapak Ibu, setidaknya kita mengingatkan kembali sebab memasuki bulan suci Ramadan, agar ibadah kita berkualitas di sisi Allah, maka perlu awak ilmu tentang Ramadan. Walaupun sudah sering disampaikan oleh ustaz kita, bahkan dari tahun ke tahun kaji apalai dalam menjelang bulan Ramadan atau dalam bulan Ramadan, itu sering disampaikan oleh ulama kita tentang berpuasa. Walaupunlah diulang-ulang mana kajiku, tapi semakin diulang kajiku, semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Bu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama Bapak Ibu, kita mengkaji tentang apa itu puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan saum. Saum, apa arti saum? Al-imsak, menahan. Menahan secara umum termasuk menahan berbicara, itu namanya saum. Makanya dalam Al-Quran istilah saum disebutkan tentang kisah Maryam. Ketika Maryam melahirkan, orang banyak bertanya, anak siako, apaknya siako? Fakuli inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar kepada Tuhan untuk sauma. Sauma itu maksudnya berpuasa. Berpuasanya mana? Menahan bicara, ya Bu. Ndak ngecek dong. Itu puasa namanya itu. Jadi makna puasa kok bukan hanya sekedar makan, menahan makan dan minum, tapi juga menahan berbicara pun itu puasa ya namanya. Falan ukallimal yauma insiya. Pada hari ini kau nak mengecek usia manusia. Di ketika Maryam ditanya, Maryam cukup menunjuk Nabi Isa saja. Nabi Isa menjawab, inni Abdullah, hamba Allah. Maka salah satu bayi yang berbicara ketika bayi dan ditunjukkan dengan mukjizat yang pertama khususnya Nabi Isa, itulah Nabi Isa. Ya Bu, bayi yang ngecek waktu bayi itu kan ada Syahid Juraij. Dulu lah pernah ceritakan. Ketika nyo difitnah, ketika nyo melakukan ibadah, sudah tu ndak didangannya orang tuanya memanggil di luar, orang tuanya berdoa kepada Allah agar anaknya diuji. Kemudian datanglah seorang perempuan yang suka kenyo dan bahkan mengecean dalam keadaan hamil. Kalau Juraij bapaknya, akhirnya sampai orang kampung menggebukinya, berang kenyo, akhirnya ditunggu-tunggulah anak pelaya dulu. Kalau lalai anak tu iswa, tanya kenyo siapa?
Ditanya ke anak bayi ko, rupanya anak bayi ko mengecek, ya bu, dah, apanya tukang gembala kambing sihnya. Nah, termasuk bayi yang mengecek waktu lahir itu adalah bayinya masih toh. Ketikanya dihukum oleh Fir'aun, ingin dicampakkan dalam kuali yang isinya ayam dah. Agak ragu-ragu masih tak melompat sebabnya mengendong bayi, justru bayinya mengecek, "Qini ya ummi, jatuhlah wahai ibuku, jangan takwi loleh, jatuhlah." Akhirnya jatuhnya dengan keluarga yang saudara. Termasuk Syahid Juraj, kalau sekiranya umpamanya cabik bajunya dari iko, maka yang mana adalah Yusuf, Syahid Yusuf ya. Nah, kalau dari belakang, kan itu ceritanya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Isa itu waktu bayi diberikan keutamaan oleh Allah bisa menjawab pertanyaan yang ditudingkan yang buruk kepada ibundanya dengan mengecekkan inni Abdullah, ambuku hamba Allah. Jadi makna puasa saum itu menahan, termasuk menahan dari berbicara. Sudah itu secara istilah makna puasa ini Bapak Ibu lebih terperinci maknanya lebih khusus maknanya secara istilah al-imsak, tetap dia menahan. Bila menahannya naharan pada waktu siang. Baca ronyonya menahan biniyatin, ada niat itu lahir dari siang, min ahlihi, dari orang yang melakukannya. Sejak bila niat itu anil muftirat, sejak bila menahan itu anil muftirat, dari yang menahan itu anil muftirat, dari segala yang membatalkan. Sejak bila min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi menahan siang maknanya menahan. Dan ini lebih banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, lebih kurang 8 kali lah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran makna atau kalimat asyam. Termasuk ayat yang dipanggil oleh Allah orang beriman melakukannya dengan memakai istilah siam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Tak kutiba alaikumus saum dah, tapi kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siam maknanya di situ menahan. Menahan sudah dipersempit maknanya. Bila menahan pada waktu siang. Kalau dulu kan termasuk orang-orang ahlul kitab malam pun melakukan puasa. Malam. Tapi kini tak dah. Puasa siang hari. Dah. Biniyatin dengan niat. Dengan niat. Jadi awak berpuasa khusus di mazhab Syafi'i itu niat waktu setiap malam. Ya bu, berniat setiap malam. Jadi sejak bila mulai berniat tu? Yo kalau lah sudah maghrib, lah sudah isya tu, sampai fajar besok tu, lah boleh awak berniat berpuasa tu. Tu makanya orang siswa Bapak Ibu diingatkan imam di muka. Bapak Ibu, solat tarawih awak lain. Jadi yang imam ada yang solat sunat, tak do lai do. Nah, sebelum solat tarawih pasanglah niat do awak berpuasa besok. Lai do model tu bu. Dulu lain model tu, kini entahlah di sekitar iko bu ya. Dah, namun sebagai tanpe ada yang mengingatkan model itu di muka supaya jangan lupa awak berniat. Sebab orang yang tak berniat melakukan puasa itu falasiamalah, tak ada puasa untuk orang tersebut tu. Maka penting bagi awak untuk mengingat berniat setiap malam. Dan kalau berniatnya sumpamanya sama malam pertama tu untuk sebulan, itu tidak cukup, lam yakfi, tidak mencukupi dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi niat itu bila setiap malam awak berniat. Jadi menahan itu dengan niat. Min ahlihi, orang yang berpuasa. Ibu berpuasa, ambo berpuasa, ustaz lupa ambo berniat tadi malam, lampau lebih niat untuk ibu. Tak ada bu. Nah, jadi min ahlihi, siapa yang berpuasa itu yang melakukan niat berpuasa. Niat berpuasa kalau terkena bu ya. Nawaitu sauma ghadin
an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu yang lengkapnya. Tapi kalau sekiranya nawaitu sauma Ramadan, aku niat berpuasa fi syahri Ramadan, itu lah ya tu. Lah mencukupi ya. Sebab dalam niat itu para ulama menyebutkan tu pertama qasad awak, sengaja awak berniat tu. Yang kedua takyin awak puasa apa. Ya bu. Sebab puasa tu ada yang khusus puasa wajib, ada hampir macamnya. Pertama puasa Ramadan, kedua puasa qada. Walaupun namanya puasa Ramadan juga, tapi pelaksanaan waktunya berbeza. Dah di luar bulan Ramadan boleh awak mengqada puasa dalam bulan Ramadan, tak boleh ada bu. Nah, ambo puasa Ramadan sekali pupus mengqada puasa yang patang tu tak boleh ada. Tak sah. Nah, sudah itu ada namanya puasa nazar. Man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Kalau ada orang berniat untuk bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaati. Tapi kalau ada orang berniat untuk berbuat maksiat kepada Allah, fala yaksialah, maka tak bolehnya bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau ada orang berniat, ambo kalau lulus anak ambo wisuda tu menjadi tentara umpamanya, ambo akan berpuasa 3 hari, ya bu. Maka wajib nyobain tu. Nah, ambo kalau sekidolnya modeko besok tu awaslah ambo gikokan orang ko. Ada maka ndak boleh melaksanakan tu lah. Jadi puasa nazar tu termasuk puasa wajib. Termasuk puasa kafarat. Puasa kafarat tu puasa tu puasa membayar dando. Ya bu. Dan kafarat tu bisa kafarat haji. Ya bu. Kafarat haji dando waktu bawa salah melaksanakan aturan dalam melaksanakan ibadah haji. Bisa kafarat tu kafarat zihar. Dah anti kazahri umi, punggungmu sama seperti punggung ibuku. Berarti secara tak langsung inilah menyamukkan istrinya dengan ibunya. Itu wajibnya melaksanakan. Di antara dandonya itu adalah berpuasa bagai. Nah, termasuk di dalam bulan Ramadan, suami istri yang melakukan hubungan siang hari itu dandonya adalah memerdekakan budak. Budak ada dosa balai. Berpuasa fasyamu syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau tidak sanggup ya, makanya memberi makan 60 orang miskin. Jadi puasanya jalihkan. Niat puasanya puasaan. Sudah tu sejak bila menahan tersebut, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Termasuk yang para luar ingin adalah waktu imsak. Waktu imsak tu bila tu? Lebih kurang kecil Nabi 50 ayat dibacakan. Berarti kalau awak kan biasanya 10 minit lah bu. 10 minit tu waktu imsak. Kalau sekiranya ada ya makanan di tangan awak, maka makanlah. Tapi ingat kalau lah tiba azan subuh ni ko, jangan ditangguh makanan ko nasi lah tangguh sepiring kan. Dah, orang lah azan kiranya, maka berhenti lah. Ya bu. Ajan ditaruhin di tangguang mak kopi berubah baru orang lazan subuh umpamanya. Maka tidak boleh. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, aku perlu kita ingat-ingat. Nah, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iza adbaral lail. Iza aqbalal lail wa adbaran nahar. Kalau malam lah tiba, siang lah datang, wa wabatis syamsu, mataharilah terbenam, maka hendaklah orang berpuasa membatalkan puasanya. Berarti berbuka oleh. Maka hendaklah orang berpuasa berbuka atau membatalkan puasanya kecil Nabi. Sudah itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika lah sampai fajar bekolah lah menahan waktu siang hari kan tiba waktu berbuka. Doa berbuka kalau masih ingat dah bu. Doa berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Doa-doa macam lain, zahabaz zama'u wa batallatil muruku wa sabatal ajru insyaallah. Bila doa kau baca bu. Ibu biasanya baca doa kau bila? Sabalun berbuka.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza aftara, Rasulullah kalau beliau berbuka, beliau mengucapkan Allahumma laka sumtu, ya Allah untukmu aku berpuasa, wa bika amantu, denganmu aku beriman, wa ala rizqika aftartu, dengan rizkimu aku berbuka. Kira-kira melalui redaksi tersebut, dah dengan rizkimu aku berbuka. Akhirnya awak lupa berbuka oleh. Dengan rizkimu aku telah berbuka. Awak lupa berbuka oleh. Zahabaz zama'u, telah hilang dahaga. Wabtallatil uruku, telah basah tenggorokan. Wasabatal ajru insyaallah, telah tetap pahala di sisi Allah. Kini wa mengician lah basah tenggorokan, lah hilang dahaga, dengan rizkimu aku telah berbuka. Sementara awak lupa buku oleh. Jadi bila pasnya awak membaca doa tu, baca bismillah dulu, baca ku Allahumma barik lana dulu, jangan fi Rajab wa Sya'ban loh. Dah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, doa kawan-kawan baca. Dan sudah tu wak makan kurma, ya bu. Dak do kurma pomono ye putih ya. Sudah itu baru awak baca doa tu, ya bu. Dah baru baca doa tu. Dah tapi babu baca bismillah dulu. Dah yang parahnya kan dak ada kalau nampak nasita latak tu lupa yo segala no. Bismillah ke lupa je apa dah yo ndak tahan lah soalnya kan. Lah dari jam 5 tadi celik jam sekarang jo kan. Dah kau pastikan. Di antaranya Bapak Ibu, sunnah dalam waktu berbuka tu adalah menyegerakan berbuka. Nah, la yazalun nas bi khairin ma ajalul fitrah. Manusia senantiasa dalam kebaikan kata Nabi selama mereka menyegerakan berbuka. Tapi pastikan dulu. Kadang jam ko diputar dan nak kan jam ampe hari baru kan. Dah diputar jam dan nak maka hati-hati bana, pastikan bana dulu. Ta masuk mandanga berita. Iku azan maghrib TV yang diputar dan nak Allahu akbar Allahu akbar. Karilo suaranya kan. Dah follow suara TV ko. Lazan orang di Nurul 50 Tanjung kan maka pastikan dulu Bapak Ibu, menyegerakan berbuka itu sunnah, tapi lah pasti kalau lah datang waktunya. Nah, beko disegerakan berbuka beko salah paham lo orang beko. Itu zuhur saya buku banyak makin cepet kan makin bagus. Nah, itu maksudnya lah. Tapi maknanya pastikan dulu waktu berbuka itu lah tiba waktunya awak berbuka. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah itu waktu dalam pelaksanaan ibadah puasa. Maka hal-hal yang harus kita perhatikan diantaranya keutamaan bulan suci Ramadan dan keutamaan berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Awak lebih ditekankan mengerjakan kebaikan dan dibendung diri awak untuk melakukan keburukan. Maka diantara kemuliaan bulan Ramadan itu dibukakan pintu surga, udah itu ya. Wa ghulikat abwabul jahim, ditutup pintu neraka, wasul silati sayatin, dibelenggu setan. Maknanya kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan itu terbuka luas. Nah, kemaksiatan itu terbendung. Orang takut melakukan yang buruk-buruk. Baik itu mulianya bulan Ramadan Bapak Ibu. Nah, kemuliaan bulan Ramadan ini harus kita jaga. Baca menjaganya, diantaranya kita harus memperhatikan ma yang membatalkan puasa, ma yang membatalkan pahala puasa awak. Kedua-duanya harus wak hindari dalam bulan Ramadan. Nah, yang membatalkan pahala puasa awak diantaranya bergibah, menggosip orang, memburu orang, memfitnah orang, menzalimi orang. Itu puasanya sah tu, puasa sah, tapi pahala tak dapat. Padahal ibadah puasa pun istimewa dibandingkan ibadah yang lain. Apa kata Nabi? Kullu amali bani Adam lahu, setiap amalan anak Adam itu untuknya. Nah, illa siyam, kecuali puasa.
Fa innahu li wa ana ajizi bih. Kalau puasa itu untuk aku, kata Allah, dan aku sendiri yang membalasnya. Jadi begitu istimewanya pahala dalam bulan Ramadan. Maka di antara keutamaan berpuasa itu rahasia Allah dengan hamba ya. Beda ibadah puasa dengan ibadah yang lain. Kalau solat nampak rukuk, nampak sujud orang. Tapi kalau puasa tidak tahu atau puasa orang pun tidak. Itulah rahasia antara hamba dengan Allah. Makanya dalam ibadah Ramadan itu kejujuran awak sebenarnya. Jujur kepada usia, barangkali kepada mintu bisa baruto. Ya Bu. Dah kepada dosana kawan dan lain sebagainya bisa berutuh, tapi kepada Allah tidak bisa berutuh. Karena hanya Allah yang tahu. Itulah kelebihan dan keutamaan ibadah Ramadan. Orang yang berpuasa terbendung melakukan keburukan. Tangannya kamu melampaui nemburuk, takana nyonya puasa. Lisannya kamu ngecek nemburuk, takana nyonya puasa. Itu keutamaan dan kelebihan orang berpuasa. Maka jago nilai-nilai ibadah puasa tersebut, Bapak Ibu. Jangan sampai awak berpuasa lagi tapi pahala tak dapat. Apa lagi yang membatalkan puasa awak? Artinya nyo tak berpuasa le doh. Makan, minum, jima, itu muntah dengan sengaja. Haid, nifas, wiladah. Kalau haid, nifas dan wiladah umpamanya, itu memang uzur syar'i namanya. Uzur syar'i. Boleh awak tak berpuasa bulan Ramadan, Ustaz? Boleh. Tapi ada syaratnya. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Kalau awak sakit umpamanya. Sakitnya itu memberi mudarat umpamanya. Kalau berpuasa ada kemungkinan dong. Tambah parah sakit maka dibayar besok sesudah bulan Ramadan. Tapi kalau umpamanya awak nak tu renta, nak taluk berpuasa umur dah 150 tahun. Ya Bu ya, contoh, ya nak taluk kalau berpuasa tak bayar dah dong. Maka awak kewajibannya tak mengqada puasa dong, tapi membayar fidyah. Ya Bu. Bara fidyah ko 1 mud. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu 1 sa'. 1 sa' itu seperempat 1 mud itu seperempat dari 1 sa'. Kalau bahasa awak 1 mud tu ya barangkali ibu balilah nasi simpang raya kamu ya. Ibu agiakan ke fakir miskin. Itu cari orang miskin kok. Kau dapat cari orang miskin kau Bu. Sebab kalau awak bagikan ke masjid, umpamanya ada subuh berkah gitu, ada Jumat berkah gitu. Rasanya kadang-kadang orang kayu disembah ya. Tapi carilah orang miskin. Barangkali di sekitar awak ada kamu kan. Itu. Sebab kalau lah di masjid, orang lalita bagi orang sadonya walaupun otonya pajero bana. Ya Bu. Itu lah gratis kemana kan. Dibuat ya. Jadi yang pas itu cari orang fakir, cari orang miskin yang bisa yang menerima fidyah. Sudah itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan ibadah Ramadan kita, barangkali kita tidak sekali 2 kali dah. Kalau Rasulullah dulu Ramadan puasa di bulan Ramadan itu 9 kali. 9 kali sebab puasa itu diwajibkan tahun kedua dari Hijriyah. Di bulan Sya'ban tahun kedua. Baralamanya Nabi berpuasa 9 tahun puasa Ramadan ya. Sebelumnya tu Nabi ada puasa yasumu salasata ayyam. Nabi itu berpuasa 3 hari setiap bulan. Sudah tu wa yasumu yauma Asyura, dan Nabi itu berpuasa di bulan Muharram 10 bulan Muharram ya. Jadi itu puasa Nabi sebelumnya itu. Sudah itu baru turun perintah Ramadan, puasa bulan Ramadan, maka Nabi mewajibkan untuk berpuasa dalam bulan Ramadan. Jadi kalau ibadah mungkin banyak awak menempuh Ramadan dibandingkan Rasulullah, tapi sebagai syarat agar awak khusyuk melakukan ibadah Bapak Ibu, bacito-cito dalam diri awak, mudah-mudahan itu adalah Ramadan yang terbaik boleh dipanjangkan umur oleh Allah Bu. Masuk awak dalam bulan Ramadan, itu Ramadan awak yang terbaik sepanjang umur awak selama itu. Dan barangkali itu adalah Ramadan awak yang terakhir kalau sampai ke dalam bulan Ramadan besok Bu. Sebab yang akan datang tu tak tahu dah.
Sebab banyak orang yang ingin berjumpa dengan bulan Ramadan sehari, dua hari, sebulan, 2 bulan, setahun. Justru ajalnya lah sampai. Justru nyolah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau lain panjangkan umur kita, basuh kita dengan bulan Ramadan, insyaallah dak pada hari lain. Mudah-mudahan itu adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Hendaklah ketika dalam bulan Ramadan semangat kita melakukan ibadah kepada Allah. Jangan sampai bulan Ramadan itu khususnya bagi kita yang lah biasa ke masjid, justru awak disibukkan besok tu dengan kue rayu, baju rayu. Padahal semakin ke ujung Ramadan tu semakin lezat awak beribadah hendaknya. Biarlah ke baju rayu tu kan bisa dikajian, dah dititip mesin awak kan dia awal abu kawan dia awal sana dia awal bagai dan lain sebagainya. Tapi kalau mencari baju rayu 15 hari lo mencari baju rayu, sehingga tinggal semain tarawih bagai, tinggal baca Quran bagai, rugi bu, rugi. Kenapa rugi? Karena tidak memanfaatkan momentum Ramadan untuk meningkatkan amalan. Padahal bulan Ramadan kata Nabi, yudha'afu fihil hasanat, dilipat gandakan pahala oleh Allah ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat. Kalau di hari biasa awak membaca Quran umpamanya Bapak Ibu, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah. Orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah nya dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan itu dikalikan 10 menjadi 10-an. La aqulu alif lam mim harfun, ambo nak mengecen alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim tu 3 dobo, 3 kali 10-an 30-an. Kalau dalam bulan Ramadan nak baca sampai 700 kali lebih, 3 kali 700 lah 2100. Begitu kebaikan dan pahala yang diberikan oleh Allah. Maka rugilah orang yang dalam bulan Ramadan menghabiskan waktu untuk ngabuburit setiap sore ya. Padahal ada kesempatan membaca Quran. Rugilah orang yang ketika doa-doa dikabulkan dan diijabah oleh Allah tapi malih berdoa. Sebab kata Nabi, la turaddu da'watuhum, ada salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 orang yang doanya ndak ditolak oleh Allah. Siapa tu? Pertama as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai nyoba buku. Ya bu, atau masuk baca doa buku tu ke bu. Walaupun doa-doa yang lain yang awak panjatkan kepada Allah, apapun hajat awak mintalah kepada Allah. Lebih-lebih dalam bulan Ramadan, karena salah satu waktu yang diijabah doa awak ia dalam bulan Ramadan. Mulai sempat majabur malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa imamun adil, pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah wal mazlum, doa orang yang dizalimi. Maka di antara 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang berpuasa sampai nyoba buku. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka tingkatkan ibadah-ibadah kepada Allah, di antaranya baca Quran. Alai sedekah banyak. Sedekah kau diperbanyak. Barangkali dalam di 2 bulan Ramadan segiku sedekah awak setiap subuh, pokoknya dalam bulan Ramadan lebih banyak. Sebab makin banyak awak bersedekah, makin tinggi kedermawanan awak dalam bulan Ramadan, tentu pahalanya makin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu termasuk Bapak Ibu it'amut ta'am, bagi orang lain makanan. Kalau di Siko kan misal saja hari umpamanya buku kan ada orang buku di Surabaya. Alat taklah umpamanya kok gale bu ya. Antara pisang sasanjo tu dicucu kemari umpamanya. Acu antar pisang kamu solat itulah, ke surau itulah, masjid itulah. Dimakan di orang yang berpuasa tadi itu bu, hanya dapat pahala sebagaimana orang yang memakan tu, sebagaimana orang yang puasa tu. Itu katanya pahala bagi orang yang bagi orang lain makanan. Lebih-lebih dalam bulan Ramadan dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu melakukan i'tikaf, termasuk Nabi melakukan i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Artinya Bapak Ibu, kok i'tikaf Nabi? Karena dalam 10 hari akhir bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu disebut dengan Lailatul Qadar. Orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, bertepatan doanya dengan malam Lailatul Qadar, ijabahnya
dikabulkannya itu akan sangat terbuka lebar bagi orang tersebut. Makanya malam wak lalui sadonya. Orang malian pun bu bulan Ramadan pamuanya dah inyo tetap yo melalui malam dah, tapi orang yang melakukan ibadah kepada Allah pasti malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih besar sampai dengan 1000 bulan. Lailatul min khairi syahrin, lebih baik dari 1000 malam, 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan bara tadi bu 83 tahun. Umur awak bara rata-ratanya cik Nabi 60 atau 70 tahun. Lebih banyak puluh motivasi atau pahala yang diberikan oleh Allah untuk kita dibandingkan umur kita. Itu kalau bagi orang yang melakukan ibadah. Makanya Nabi itu kalau lah 10 hari akhir bulan Ramadan, ahya lailahu, malam-malam tu di Nabi dek banyak beribadah. Termasuk Nabi bertadarus, membaca Quran, berzikir. Sudah itu wa aiqaza ahlahu, membangunkan anak istri keluarganya untuk beribadah. Wasadda mi'zarah, Nabi tidak lalu bini beliau dah mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya Nabi fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita perhatikan. Termasuk kalau lai bersakiwa umpamanya lai ada binti umpamanya ada sebagian kawan-kawan kita yang nak berangkat ke Makkah. Bulan Ramadannya di Makkah. Orang yang melaksanakan umrah dalam bulan Ramadan dah kata Nabi sama halnya nyo berhaji ma'i bersama aku, kata Nabi. Jadi sama yo berhaji bersama Nabi. Itu keutamanya Bapak Ibu. Termasuk bisa menjaga ibadah berjamaah dalam bulan Ramadan. Ya Bu, berjamaah dalam bulan Ramadan. Berjamaah bulan Ramadan tu bila raminya? Pertama hari Jumat, salat Jumat. Tu walaupun apa-apa masjid penuh Bu. Dah. Sudah tu malam tarawih. Dah, malam tarawih pun tak full doh, walaupun 5 harinya Bu ya. Dah. Padahal ibadah tarawih tu sunnah, tapi ada ibadah wajib yang dilalaikan di orang. Di antaranya solat, ya Bu, solat subuh. Dah, solat subuh bang nak pergi ke masjid. Yo talabiah bana sahur tadi itu. Ada lo nenanunya niat beribadah kepada Allah. Contohnya Bu, tadarus membaca Quran. Pakai mik masjid lah sampai jam 3 malam ya Bu. Tadarus di masjid. Kadang orang sebelah masjid itu sejak sudah tarawih tadi, sejak orang mengaji di masjid itu lah mangka-mangka hati. Tapi kan ditagu lah kurang ko jamaah rami yang tadarus di masjid. Baca Quran ganti-ganti Bu ya. Pakai mik. Nah, orang sebelah masjid itu yang punya anak ketik lah maka kadita gua ke takbir lo mencari masalah lo yo jemaah. Kan ada orang itu dah. Niatnya beribadah bu baca Quran. Dah, tapi tanpa disadarinya nyolah menyakiti orang lain. Aku harus diperhatikan dulu. Sudah itu sampai lo ndak sampai yang sawalih ke do bu dak sampai 10 ke do. Sampai yang 3 malahan. Dah, abara orang taga 2 tu bu kajui anak-anak boleh orang yang sedang sakit baru kata layang mato baru la kari lo bunyi mic boleh apa boleh kalau micnya sempat storing bagai la sakit kepala orang tu matu tekan tua tapi matu dak melalo ya Bu ya. Pulang ke rumah sudah tu dah jam 3 pulang ke rumah sahur. Berpupuah makan di Yuwana dari malam ndak dulu lalu tu baru lita Bu ya. Banyak makan dah akhirnya lah jam ampe hari di lamu subuh dah jam 5:10 lama subuh lalu lah cah kalau lah lalu Bu lah makan banyak tu tu lah karam tu sehingga balik subuh pun lewat beko jagonya sabalik lah tarang hari kiranya mah dia nu semai subuh tadi lah padahal dikajakan baca Quran tadi tu yang wajib tinggal makanya harus diperhatikan selektif pula dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kejar keutamaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita Bu ya untuk meningkatkan ibadah khususnya di dalam bulan Ramadan sehingga
di saat ibadah lah maksimal wak lakukan, lah optimal dikerajukan, nilai la lakum tatakun tu dapat dia wak menjadi orang bertakwa. Kalau menjadi orang bergembira, satu orang bergembira ketika Idul Fitri tiba. Dah, tak pernah sembahyang ke masjid bulan Ramadan dah, tapi ketika rayonyo galak dah, baru galaknya baju rayonyo lah dapat kan. Lari Bali na sandal rayonyo lah ado. Orang berpuasa nak berpuasa ketika Idul Fitri itu sama galaknya ya bu. Tapi yang membedakan nilai takwa. Siapa yang magi mencap nilai takwa itu Allah yang magi ke diri awak. Buktino awak lah bertakwa dalam bulan Ramadan dengan ibadah Ramadan. Di luar bulan Ramadan awak berkesinambungan beribadah. Itu diantaranya bu. Tapi kalau menjadikan bulan Ramadan mulai berubah sadonyo, yang awalnya nak bertenda kini lah bertenda, yang awalnya jilbab nak berjilbab dalam bulan Ramadan sampai Julai bagi ke tanah jilbabnya saking dalamnya bu. Nah, habis Idul Fitri beko alah hilang lo hijab dalamnya tu lihat. Berarti kecil ulama bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Celakalah suatu kaum yang mereka mengenal Allah hanya di dalam bulan Ramadan saja. Dalam bulan Ramadan dia dah tahu. Yang wa inginkan bukan itu Bapak Ibu, berkesinambungan. Di dalam bulan Ramadan awak dilatih modeko, diharapkan di luar bulan Ramadan bisa awak jago nilai ibadah awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kau menjadi ilmu dan menjadi amalan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bermohon kita kepada Allah mudah-mudahan ibadah yang awak laksanakan, yang akan awak kerajukan maupun yang sedang awak kerajukan maupun yang akan awak laksanakan dinilai sebagai amalan soleh di sisi Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi kami dalam bulan Sya'ban ini ya Allah, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan nanti. Kalau dah sampai dalam bulan Ramadan, mari kita tingkatkan ibadah kepada Allah. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.